Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Riantari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Lalu, anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosional dan penyimpangan tingkah laku. Menurut pendapat Yulia Putri, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang berlainan. Tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar. Tidak kurang dan tidak lebih, mempunyai toleransi kepada orang lain atau kelompok. Lalu, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Menurut Tamsik-Udin dan Chaningsih, anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosionalnya sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku norma hukum, sosial, agama yang berlaku di lingkungannya dengan frekuensi yang cukup tinggi. Akibat perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunalaras. Dilihat dari gejalanya, gangguan tingkah laku anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu socially malajust children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama, semi-social children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua adalah social primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Yang ketiga, unsocial children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Selanjutnya yang kedua, emotionally disturbed children. Yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya gangguan perilakunya, kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gangguan jiwa psikotik. Yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Lalu yang kedua gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya, jadi lebih ringan dari psikotik. Yang terakhir yaitu gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor-faktor lain. Selanjutnya, karakteristik psikologis anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras menurut Rusli Ibrahim sebagai berikut. Yang pertama, intelijensia dan prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90, dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal, dan kemungkinan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam tes kecerdasan. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya, dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat, dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. Yang kedua yaitu persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan individu di samping keuntungan lain, seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Oleh karena itu, disinilah penting letaknya pembelajaran pendidikan jasmani seperti permainan sepak bola bagi anak tunalaras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adhani akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak tunalaras. Menurut Sujati Somantri, terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri-ciri menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil dan ketidakmampuan mengekspresikan emosinya, dan pengendalian diri yang kurang sehingga anak tunalaras sering menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilan anak dalam menghadapi fase-fase perkembangan kematangan emosional anak tunalaras. Ini ditentukan dari hasil interaksi dengan lingkungannya, di mana anak belajar tentang bagian emosi itu hadir dan bagaimana cara mengekspresikan emosi-emosi tersebut. Dan menurut Rusli Ibrahim, anak-anak tunalaras terlambat perkembangan sikap-sikap sosial emosionalnya. Sikap-sikap tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dan interaksinya dalam lingkungan, seperti tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola kelompok yang sangat luas, dan kesadaran sosial mereka tuh sangat rendah. Selanjutnya tuh yang kedua, menuntut perhatian yang terus menerus dari lingkungannya dan suka bermain sendirian. Dan selanjutnya yang ketiga, dalam kelompok biasanya selalu mengikuti, bukannya memimpin. Selanjutnya adalah prevalensi tunalaras. Jumlah anak berkebutuhan khusus atau ABK di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak-anak usia sekolah itu dari 5 tahun sampai 14 tahun. Ada sebanyak 42,8 juta jiwa jika mengikuti perkiraan tersebut. Maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak di Indonesia yang berkebutuhan khusus. Kebanyakan tipe masalah yang dialami oleh anak yang memerlukan pendidikan khusus karena penyimpangan tingkah laku dan emosional anak. Mereka tergolong tingkah laku externalizing yang ditandai dengan agresif atau mengacau. Kebanyakan dari anak yang mengalami hal ini dapat tergolong anak psikotis. Perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan itu 5:1 atau lebih. Dapat dikatakan bahwa anak laki-laki cenderung lebih agresif menunjukkan perilaku bermasalah kepada anak perempuan. Selanjutnya, identifikasi anak tunalaras. Membangun kecerdasan emosional anak sama pentingnya dengan membangun kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat, memahami, mengatur, dan mengungkapkan peristiwa emosional sesuai dengan keadaan. Contohnya itu membantu anak mengenal emosinya sendiri. Cara pertama untuk membangun kecerdasan kecerdasan emosional anak usia dini adalah membantu anak mengenal emosinya sendiri. Orang tua membantu buah hati mengenali atau mengidentifikasi emosionalnya sendiri, kayak senang, marah, sedih, kecewa. Itu orang tua harus membantu, dan gak hanya menjelaskan apa yang dirasakan anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menjelaskan apa akibatnya bagi orang lain bila anak itu marah, anak itu senang, anak itu menangis, anak itu dan sebagainya. Dan setelah anak memahami itu, biarkan dia menyampaikan dengan perasaan yang dia rasakan, kayak menyampaikannya dengan unik, atau bisa dengan tulisan atau gambar.
Baik, saya Siti Zahra akan menjelaskan tentang alur dan dinamika pendidikan khusus. Pendidikan khusus mengharuskan penyesuaian dalam sistem kebijakan pendidikan dan rancangan implementasinya. Penyesuaian tersebut meliputi sistem rekrutmen peserta didik dan pendidik, area dan level materi, metode dan pendekatan belajar mengajar, media dan teknologi bantu yang digunakan, serta sistem evaluasi yang sesuai dengan karakteristik individual peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya layanan pendidikan inklusi. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Menurut Staub dan Peck tahun 1994 atau 1995, ada 5 manfaat atau kelebihan program inklusi, yaitu 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. Yang ketiga, ada banyak anak non-ABK yang mengaku peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Nah, yang keempat, anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Yang kelima, anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.